dan seimbang. Meskipun kondisi seperti sekarang ini, kalian tetap belajar di rumah, lakukan olahraga secara teratur dan makan makanan yang bergizi, sehingga daya tahan tubuh kalian tetap terjaga. Baik, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, kita bahas hubungan antara makanan dan kesehatan. 1. Guna makanan. Nah, sebagai manusia, kita kan memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itu disebut zat makanan atau zat gizi. Nah, ada 6 macam zat makanan atau zat gizi. Yang pertama, hidrat arang atau karbohidrat. Yang kedua, lemak. Yang ketiga, protein. Yang keempat, mineral dan garam-garam. Yang kelima, vitamin. Dan yang keenam adalah air. Guna makanan ada 3. Yang pertama adalah membangun dan memelihara tubuh. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru, diperlukan pula mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang. Yang kedua, memberi tenaga kepada tubuh. Nah, sebagai manusia kan kita dapat bergerak, bisa berjalan, bisa berolahraga. Nah, itu adalah memberikan tenaga fungsi makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengatur proses faali tubuh. Nah, agar tubuh kita dapat berfungsi dengan baik, contoh dalam tubuh proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal, kemudian pembentukan zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat yang membahayakan. Nah, zat gizi ini yang diperlukan oleh tubuh itu mengatur proses faali. Nah, zat pelindung yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Yang kedua, pengaruh gizi terhadap kesehatan. Manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik dan jaringan-jaringan tubuhnya tersimpan cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Nah, kekurangan maupun kelebihan gizi dapat menyebabkan kelainan-kelainan. Biasanya disebut gizi salah. Yang B, yang kedua, pengetahuan tentang makanan sehat. Makanan sehat sering disebut juga makanan seimbang. Artinya di dalam menu atau susunan itu mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Dan tiap-tiap gizi dalam perbandingan yang seimbang. Dan makanan tersebut jelasnya harus bersih. Yang kedua, guna zat gizi. Zat gizi dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, zat tenaga.
terdapat hidrat arang, lemak, dan protein. Kemudian yang kedua, zat pembangun. Di dalamnya ada protein, mineral, kemudian zat pengatur, vitamin, mineral, protein, dan air. Nah, apa itu hidrat arang atau karbohidrat? Hidrat arang dalam tubuh akan dibakar dan menghasilkan tenaga dan panas. Kemudian lemak. Lemak fungsi utamanya ialah memberi tenaga kepada tubuh. Selain sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan pelarut dari beberapa vitamin, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya adalah protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun. Protein juga berfungsi sebagai zat pengatur dan tenaga. Selanjutnya adalah mineral, yaitu sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Misalnya kalsium dan fosfor berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin ialah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh. Walaupun jumlahnya sangat sedikit, namun penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Fungsi utama vitamin adalah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan hidrat arang. Kemudian selanjutnya adalah air. Jelas, kebutuhan air itu mungkin dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Selain berfungsi sebagai zat pembangun, berfungsi pula sebagai zat pengatur, yaitu air berperan sebagai pelarut hasil pencernaan, sehingga bisa diserap oleh dinding usus. Nah, selanjutnya yang C, pengetahuan tentang gizi salah. Gizi salah ialah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini ada beberapa penyakit gizi kurang. Yang pertama, kurang kalori protein. Penyakit akibat kekurangan kalori protein disebut kurang kalori protein atau terkenal istilahnya KKP. Biasanya ini menimpa golongan anak, terutama anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Yang kedua, kurang vitamin A. Kurang vitamin A yaitu mata kurang dapat menyesuaikan diri pada perubahan cahaya terang dan sebaliknya. Biasanya gangguan pada mata. Kemudian kurang vitamin B. Kekurangan vitamin ini menyebabkan gangguan pada metabolisme, seperti diare dan sebagainya. Yang keempat, kurang vitamin C, yang disebut dengan sariawan atau skorbut. Gejala-gejalanya mungkin kalian sering merasakan atau melihat ya, bahwa gusi bengkak, mudah berdarah atau kemerahan. Selanjutnya adalah kurang vitamin D. Kekurangan vitamin D
akan menyebabkan penyakit yang disebut rachitis, yaitu kelainan pada pertumbuhan tulang. Selanjutnya, kekurangan vitamin E itu menyebabkan kemandulan dan kelainan pada jantung. Kurang vitamin K yaitu dapat menyebabkan hambatan pada proses pembekuan darah, pada operasi atau luka, misalnya akan mudah terjadi pendarahan. Selanjutnya, kekurangan zat mineral. Ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang dan gigi. Atau misalkan kekurangan zat besi, itu akan menyebabkan anemia. Kekurangan yodium itu menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid. Itu yang dikenal sebagai penyakit gondok. D. Usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia. Yang pertama, usaha perbaikan gizi keluarga UPGK. UPGK adalah suatu paket kegiatan terpadu yang bertujuan terutama untuk menanggulangi masalah kurang kalori protein. Nah, ini beberapa kegiatan UPGK. Yang pertama, penimbangan anak-anak balita sebulan sekali. Yang kedua, penyuluhan gizi. Yang ketiga, pemberian makanan tambahan. Yang keempat, pemberian paket pertolongan gizi. Dan yang kelima, kurang gizi. Nah, usaha yang kedua adalah usaha pencegahan kekurangan vitamin A. Biasanya ini untuk melindungi anak-anak balita terhadap kekurangan vitamin A. Misalkan pemberian kapsul vitamin A takaran tinggi kepada anak-anak balita setiap 6 bulan sekali. Nah, usaha yang ketiga yaitu pencegahan gondok endemik. Biasanya itu ada usaha jangka panjang, biasanya menggalakkan penggunaan garam beriodium, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah gondok endemik. Kemudian usaha jangka pendeknya itu biasanya dilakukan menyuntikkan zat yodium ke dalam tubuh. Suntikan ini biasanya dilakukan 5 tahun sekali. Nah, yang terakhir atau yang E, pengaruh gizi makanan. Yang pertama, pengaruh gizi terhadap daya kerja. Nah, manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik. Jaringan-jaringan tubuhnya memiliki cadangan gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Meskipun pada tahap ini orang tidak merasa dirinya sakit, akan tetapi hal itu mempunyai pengaruh terhadap kemampuan daya kerja seorang. Antara lain menjadi kurang bergairah, cepat lelah, mengantuk. Itu akibat kurangnya gizi. Jadi itu akan mempengaruhi terhadap daya kerja. Yang kedua adalah pengaruh gizi terhadap daya tahan. Nah, kelainan gizi yang berat sering berakibat timbulnya suatu penyakit infeksi. Sebaliknya, penyakit infeksi akan mudah menyerang apabila dalam keadaan gizi kurang. Jadi bila kita kekurangan gizi, biasanya daya tahan kita menurun. Nanti akan banyak kuman yang bisa berkembang di dalam tubuh kita. Makanya kita harus bisa menjaga
gizi, makanan-makanan yang sehat. Nah, pengaruh yang ketiga yaitu terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Apabila gizi seseorang kurang, apalagi pada anak-anak, akan timbul yang namanya gangguan pertumbuhan jasmani. Ini juga akan menyebabkan gangguan perkembangan mental. Setelah kalian melihat video pembelajaran tersebut, apakah sudah cukup jelas? Jika belum, silakan kalian bisa tanyakan via WhatsApp. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.